Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Lamuda Putri dengan NPM C0C0240, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai inventory. Ada yang tahu inventory itu apa? Inventory adalah persediaan. Nah, sebelumnya pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang inventory ini adalah PSAK nomor 14. Maksudnya, jika kita bekerja pada perusahaan dagang akuntansi pada bagian persediaan, maka yang akan dijadikan acuan adalah PSAK nomor 14. Persediaan berada pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagangan, merchandise, inventory, atau lebih kita kenal dengan inventory, yang merupakan persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Persediaan barang dagangan merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri dari persediaan barang baku, yang merupakan bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Yang ketiga, persediaan barang jadi, berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Ketika jenis persediaan ini merupakan bagian dari aset lancar dan akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Kemudian ada penentuan kuantitas unit barang dagangan. Penentuan kuantitas barang dagangan adalah menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Cara penentuan kuantitas ini akan berbeda tergantung sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan. Sistem pencatatan perpetual pada sistem perpetual yang menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan. Maka jumlah kuantitas persediaan barang dagangan akan dapat diketahui setiap saat dengan melihat catatan pada kartu persediaan. Namun, harus diingat, terkadang jumlah persediaan yang sebenarnya yang ada di gudang bisa jadi berbeda dengan jumlah menurut catatan yang disebabkan karena persediaan tersebut rusak, pecah, ataupun hilang, dicuri. Sehingga perusahaan yang menggunakan sistem perpetual tetap bisa melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Jika terdapat perbedaan antara unit barang dagangan yang tersisa menurut catatan kartu persediaan dengan unit barang dagangan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang menjadi acuan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah menurut hasil perhitungan fisik. Dan perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir supaya sesuai dengan nilai menurut perhitungan fisik. Kemudian ada sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan periodik, jumlah kuantitas barang dagangan pada akhir periode baru dapat diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Perhitungan fisik ini meliputi menghitung jumlah, berat, dan kondisi untuk setiap jenis barang. Hasil perhitungan fisik ini berupa jumlah barang dagangan yang masih tersisa dalam satu unit. Selanjutnya, perusahaan akan menghitung nilai persediaan barang dagangan akhir dengan mengalihkan unit yang masih tersisa hasil perhitungan fisik dengan harga perolehan per unit. Kemudian ada permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Yang pertama, adanya pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau goods in transit. Permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporannya persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu apakah barang dagangan dalam pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan milik perusahaan atau tidak.
Pengakuan kepemilikan atas barang dagangan dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur. Ada 2 syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang pertama ada FOB Shipping Point, yaitu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Yang kedua ada FOB Shipping Point, FOB Destination Point, yaitu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Kemudian di sini saya akan memberikan gambaran. Misalnya PTA merupakan perusahaan dagang yang beroperasi di Kota Bengkulu melakukan pembelian barang dagangan pada tanggal 28 sebanyak 1000 unit dengan harga perolehan per unit $5 dari perusahaan grosir Jakarta. Kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman darat pada tanggal 29 Desember 2019 dan baru sampai di PTA pada tanggal 2 Januari 2020. Jika PTA menyusun laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2020, apakah barang dagangan dibeli tanggal 28 Desember 2019 tersebut akan diakui sebagai presiden barang dagangan perusahaan atau tidak pada laporan keuangan per 31 Desember 2019? Untuk menjawabnya, maka tergantung pada syarat kesepakatannya yang tertera dalam faktur pembelian. Jika kesepakatannya FOB Shipping Point, maka kepemilikan atas barang dagangan yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 tersebut sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual di Jakarta. Sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember 2019, PTA sudah boleh mengakui barang dagangan tersebut sebagai persediaan barang dagangan yang akan dilaporkan sebagai aset lancar PTA. Jika kesempatannya FOB Destination Point, maka kepemilikan atas barang dagangan yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 baru berlari dari penjual kepada pembeli setelah barang dagangan tersebut sampai di gudang pembelian di Kota Bengkulu, yaitu tanggal 2 Januari 2020. Sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember, PTA belum boleh mengakui barang dagangan tersebut sebagai persediaan. Kemudian barang konsinyasi atau disebut juga barang titipan, yang merupakan barang dagangan milik perusahaan lain atau orang lain dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk dijualkan. Perusahaan yang mempunyai barang tersebut akan menetapkan berapa harga jual atas barang tersebut, dan bagi perusahaan yang menjualkan barang konsinyasi ini, maka pendapatan yang diperoleh berasal dari selisih antara harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik barang. Jika barang konsinyasi ini tidak laku terjual, maka risikonya yang menanggung adalah pemilik barang, bukan pada perusahaan yang menjualkan. Kepemilikan atas barang konsinyasi ini masih di tangan perusahaan yang memiliki barang tersebut, bukan barang milik perusahaan yang menjualkan. Sehingga perusahaan yang menjualkan tidak boleh mengakui barang konsinyasi ini sebagai persediaan barang dagangan miliknya. Kemudian ada metode penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan proses keuangan perusahaan. Ada beberapa metode penilaian persediaan. Yang pertama ada metode harga perolehan, yaitu menggunakan harga perolehan, artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan menggalikan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Permasalahan muncul ketika dalam satu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Maka ada beberapa cara untuk menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan. Yang pertama ada identifikasi khusus, yang biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik. Misal mobil atau motor yang setiap unit memiliki nomor rangka mesin. Jadi nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung unit yang dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa. Kemudian ada asumsi arus harga perolehan. Yang pertama ada FIFO atau first in first out. FIFO ada asumsi harus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan terakhir, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka
Harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Yang kedua ada LIFO, last in first out, yaitu asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan akhir.